Bapak Ibu, selamat datang di Entrepreneurs Meet Up persembahan dari Ciputra Entrepreneurs Club dan Salam Entrepreneurs. Saya Andrea dengan senang hati akan memandu acara inspiratif kita malam ini, yang dimana malam kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi dunia bisnis modern, yaitu Smart Entrepreneurs in Smart Connection Era. Baru dinyala no. Apa itu yang belum dinyala no? Bocor dulu ya, baiklah. Ini baru kita mulai Bapak dan Ibu. Jadi seperti yang kami sampaikan, tema kita adalah Smart Entrepreneur in Smart Connection Era. Tentunya di era digital sekarang ini, koneksi bukan sekedar sinyal internet, tapi fondasi untuk berinovasi, berkolaborasi, dan pertumbuhan bisnisnya Bapak dan Ibu. Kita akan belajar bersama bagaimana menjadi entrepreneur yang cerdas, mampu melakukan konektivitas digital secara strategis, membangun relasi yang kuat, dan menciptakan peluang tanpa batas. Jadi mari kita ikuti acara ini sampai dengan akhir, karena di era koneksi pintar, hanya entrepreneur yang smartly connected yang akan terus bertumbuh. Di malam hari ini, saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita Bapak Budi Hartadi, General Manager Substation Management Oxygen.id. Selamat malam Pak Ignatius, apa kabarnya? Selamat malam Pak Adrian, kabar baik Pak. Kabar baik dan selalu sehat ya Pak Budi Hartadi. Ya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih telah bersama kami di acara kita Entrepreneurs Meetup yang kami hadirkan untuk mengupas tentang Oxygen.id. Baik Bapak dan Ibu, topik ini bukan sekedar tentang teknologi atau jaringan, tetapi juga tentang bagaimana koneksi digital yang cerdas dapat menjaga energi, fokus, dan semangat kita sebagai entrepreneurs agar tetap produktif, tetap adaptif, dan mampu mengembangkan bisnis secara optimal di era serba terkoneksi ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber inspiratif kita malam ini, Bapak Budi Hartadi. Layar Zoom kami persilahkan. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Andrian, Bapak Ibu. Sangat bangga sekali bisa hadir di forum CEC ini. Saya coba menyampaikan beberapa hal, tapi ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita bisa saling sharing. Bahkan nanti ada satu slide yang mungkin saya sendiri juga pelaku wira swasta Pak, saya dan istri gitu ya. Oh ya? Mungkin bisa sharing juga gimana perkembangannya, dan memang digital ini, dunia saat ini sangat diperlukan hal-hal yang seperti itu gitu. Betul Pak Budi. Izin saya share screen ya Pak ya. Monggo silakan Pak Budi, penuhnya layar Zoom kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, suara saya cukup jelas ya Pak Adrian ya? Cukup jelas, cuman kurang agak sedikit volumenya ditambahkan sedikit Pak. Oke, cukup Pak? Sudah cukup bagus. Oke, mungkin saya agak tempel dikit ya. Oke. Siap, Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dikasih tugas ini sama Pak Andrian untuk Smart Entrepreneurs in Smart Connection Era gitu ya. Jadi memang di era sekarang ini ya koneksi tadi sangat penting untuk mendukung bisnis kita entrepreneur inilah gitu ya. Nah, saya coba ngambil satu subtema. Jadi from offline to online. Jadi ini transformasi digital UMKM dengan smart connection. Baik, Pak Budi, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang materi, izinkan kita untuk bisa bertegur sapa lebih dahulu dengan peserta yang sudah hadir nih, Pak Edi, saling mengenal satu dengan yang lain. Oke, Pak Budi, ini kita ada kedatangan tamu dari Hong Kong, jauh banget nih Pak. Ada Bu Arsati, ada juga Bu Dati, ada Bu Joplo, selamat malam untuk semuanya, ada Bu Aini Upi. Selamat malam Bu Kasana. Selamat malam Mbak. Ya, ada Bu siapa lagi? Ini Bu Barniati. Ya, silakan Pak Budi kalau seandainya ingin menyapa juga. Selamat malam Pak. Salam kenal biar suasana makin hangat dari Hong Kong ya. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Ya, selain dari Hong Kong juga ada beberapa dari kota besar yang ada di wilayah Jawa Pak. Ada Semarang hadir. Ada Pak Edwin di sini, kemudian ini silakan ada yang dari Jakarta nggak ya?
silakan Jakarta untuk bisa menyampaikan. Dari Jakarta mana yang hadir? Saya Jakarta Selatan. Oh, Ibu Nur Hayati Oh, Siregar, Jakarta Hayati. Selatan hadir. Siapa lagi? Jakarta. Bu Winda, Jakarta kah? Oke, kalau Bu Winda dimanapun berada sepertinya ya. Surabaya, Pak. Oh, Bu Winda Surabaya. Oke, Iya. baiklah. Terima kasih Surabaya hadir. Siapa lagi? Semarang tadi ada Pak Edwin. Siapa lagi yang kota besar di Jawa? Atau mungkin Sumatera, Kalimantan? Silakan diinformasikan biar Pak Budi juga bisa saling mengenal di sini. Bu Pandu Kartika Sari dari mana? Bu Pandu? Dari Bali, Pak. Oh, Bali hadir. Ya. Absen kehadiran. Dan silakan juga yang dari Bali, ajak yang lain juga ya untuk bisa bergabung di acara ini. Termasuk juga Jakarta, silakan. Hong Kong juga kurang lebih banyak ini. Silakan hadirkan pasukannya untuk bisa hadir di acara ini. Ini baru 16.000 orang yang hadir. Nanti kita mudah-mudahan akan ada lebih banyak lagi yang hadir ya. Masih on the way Pak, ditunggu ya Pak Budi. Siap Pak. Oke, baiklah. Berlanjut ya Pak Budi, silakan. Ini baru di slide awal. Monggo untuk Oke. disampaikan lebih lanjut lagi Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat sekarang ini memang internet itu udah jadi kayak kebutuhan pokok lah gitu ya. Ya, Jadi kalau dulu kita selalu bilang kebutuhan pokok itu nasi atau beras gitu ya. Sekarang boleh dibilang internet itu udah menjadi satu kebutuhan mendasar. Karena paling gampang gini lah gitu ya. Kalau kita sekarang ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone, pasti lebih panik kalau ketinggalan handphone di rumah. kita boleh tanyakan Pak kepada Kira-kira gimana audiens ya, Bapak nih. Ibu? Kalau saya sih, saya akan balik kalau handphone saya ketinggalan. Tapi kalau dompet, saya cenderung udah jalan aja. Masih bisa minjem ya Pak? Karena semua udah digital juga Pak. Sekarang mau Iya, payah pakai dompet digital juga bisa ya Iya, Pak. Jadi artinya Ada memang dompet digital di situ juga. betul, jadi Ya, udah betul lengkap sekali. semua Jadi, Pak. Gitu. Tapi oke, nggak tahu mungkin semuanya juga punya pemahaman yang sama lah gitu ya. sama Pak. Jadi memang kita itu udah menjadikan internet itu sebagai kebutuhan utama, apalagi ketika kita masuk dalam dunia bisnis gitu. Ya, Nah tapi masih ada juga tapinya nih Pak. Dari beberapa banyak UMKM itu masih belum maksimal juga terhubung ke dunia digital. Jadi kadang ada yang merasa bahwa aku cukup nih dengan kondisi sekarang, nggak usah ngoyo lah mungkin gitu ya, nggak usah maksain diri, jadi cukup dengan yang ada. Tapi ya tadi sebenarnya potensi berkembang dan bertumbuhnya harusnya masih bisa gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti harus semua switching dari offline ke online, tapi paling nggak harus dikombinasi antara offline dan online tadi Pak. gitu ya Pak. Kondisi saat ini ya. Betul. Ini kita interaktif atau mau lanjut dulu aja? Boleh Pak interaktif Andi? saja Pak, langsung Boleh saja. ya. Kalau seandainya memang Mungkin ada Bapak satu Ibu kalau pernyataan. ada yang mau ditanyakan atau mungkin wah nggak setuju saya nih gini-gini, silakan gitu nggak apa-apa. Oke, sejauh ini setuju kah dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Budi? Ting tong. Setuju banget. Setuju, Pak. Setuju Setuju. banget. Baik, semakin memanas nih Setuju Pak Pak. Andrian, setuju Pak Budi. Ya, Bu Ani. Oke, baiklah. Oke. Saya lanjut ya. Nah, bahkan sekarang kalau kita lihat, kita itu bisnis tuh kadang udah nggak tidur, Pak. Karena kalau tidur itu kita udah ketinggalan. Karena apa? Udah 24 jam sehari, 7 hari seminggu tuh kadang udah full kita melakukan bisnis kita gitu. Jadi apakah dunia usaha akan begitu? Ya iya. Karena beberapa kalau kita lihat bisnis resto atau kadang ya sekarang selain McD itu udah perusahaan besar lah, tapi beberapa yang lain itu udah mulai dia buka 24 jam. Karena merasa apa? Pasarnya masih ada kok yang di malam, ada yang di dini hari, ada yang di pagi gitu. Jadi dunia usaha itu sekarang itu udah 24/7, 24 jam 7 hari seminggu. Nah, dengan kondisi ini kita butuh satu kecepatan
konektivitas untuk menentukan keberhasilan dari bisnis kita tadi. Dan yang terakhir, kita itu harus siap beradaptasi, atau kalau tidak ya kita akan tertinggal. Jadi beradaptasi itu yang seperti apa? Tadi yang saya bilang, ada beberapa, bahkan di sebelah kantor saya sendiri ini contoh ya, mungkin apakah ini relevan atau tidak, tapi saya menganggapnya ini relevan karena dia hanya mau nerima uang cash pembayarannya, Pak. Tapi rame, tempat jualannya rame, tapi dia hanya mau nerimanya cash. Sayang banget itu. Betul. Nah, even transfer pun dia enggak gitu loh, Pak. Jadi hanya terima uang cash gitu. Nah, artinya dia mempersempit peluang dia untuk berkembang menurut saya. Harusnya potensinya dia bisa cukup besar untuk itu. Tapi karena dia membatasi diri sendiri, akhirnya ya dia hanya orang-orang yang kebetulan atau sengaja niat bawa uang cash. Bayangkan kalau ada orang lagi pengen makan di situ, terus dia nggak bawa uang cash, akhirnya lewat. Ternyata di situ harus cash. Udah, yang tadinya dia mau beli akhirnya nggak jadi. Ya, kita mau tanya Pak Budi, silakan, alasannya Pak. Kenapa itu pakai cash tuh mungkin kita kembalikan kepada audiens kita. Rata-rata kalau seandainya kebutuhannya hanya uang cash itu alasannya apa ya kira-kira Bapak dan Ibu? Cash flow mungkin ya Pak ya. Bisa langsung belanja atau gimana ya? Boleh dong pendapatnya, siapa tahu ini bisa memberikan sisi pencerahan nih. Kira-kira nih pertanyaannya tadi lah, kok masih ada zaman sekarang ini orang punya usaha tapi nerimanya hanya uang cash aja? Kira-kira apa ya alasannya? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Kurang percaya mungkin, Mbak. Kurang percaya. Kurang percaya. Iya, bukan sana pendapatnya kurang percaya. Ada yang lain? Tapi kalau cash itu resikonya nanti malah uang palsu, uang ini. Betul. Gitu. Oke, hanya buka sana aja memberikan pendapatnya. Boleh dong, ini saling berinteraksi, nggak apa-apa. Ini open aja, acaranya santai. Silakan Bapak Ibu berpendapat supaya ini ada insight ya, dua arah. Silakan. Jadi cuma diwakili buka sana saja. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Pak Budi. Tapi tadinya saya tuh nggak percaya loh Pak, masih ada usaha yang harus bayar cash gitu ya. Dengan kondisi sekarang, tapi ternyata faktanya ada di sebelah kantor saya gitu. Oh ya, ada ya Pak? Ada Pak. Jadi itu fakta. Jadi memang yang datang ke sana mau nggak mau dia harus nyiapin uang cash. Jadi waktu pertama datang saya sempet tuh, wah harus cash. Ya terpaksa harus ke ATM dulu Pak. Teman saya tinggal dulu di sini saya ambil dulu. Menunda dulu ya. Padahal ini sudah pengennya. Sampai kadang tuh geleng-geleng kepala kok gini gitu ya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan tadi, ketidakpercayaan tadi. Apakah memang pernah trauma bahwa pernah pakai uang digital tapi nggak masuk transaksinya atau seperti apa mungkin ya, tapi saya belum tanya sampai sedalam itu sih gitu. Atau mungkin pendapatnya beliau ini karena udah ramai kok ngapain juga gitu ya. Bisa jadi Pak. Udah ramai kok gitu ya. Tapi kan potensi ramainya akan nambah sebenarnya itu. Harusnya pemikirannya seperti itu ya. Betul. Oke, baik, saya lanjut ya. Boleh, silakan Pak Budi. Nah, tantangan UMKM di era digital ini adalah tadi memanfaatkan internet secara optimal. Internet ini kan sebenarnya saya melihatnya apapun akses yang kita butuhkan pasti butuh internet. Tadi kayak uang digital, GoPay atau yang lainnya lah gitu. Kalau nggak ada internet, mustahil itu bisa terjadi gitu. Baik internet yang kita gunakan sendiri di handphone yang menggunakan provider telco atau memang yang digunakan di warung atau UMKM tersebut gitu. Nah, tantangan umumnya apa? Produk bagus tapi belum online. Nah, ini kadang juga tadi yang saya bilang. Ini rasanya enak tapi belum online. Ya, saya melihatnya dia belum online karena mungkin bisa jadi promo pun nggak ada. Lewat IG pun mungkin nggak ada, boro-boro IG, orang bayarnya masih cash gitu kan.
Karena mungkin cukup confidence juga dia bahwa oh maaf ya kasarnya mungkin gue kayak gini aja bisa hidup kok gitu, mungkin ya gitu ya. Tapi ya itu faktanya masih terjadi. Koneksi internet yang tidak stabil atau mahal. Jadi sekarang itu masih banyak juga kendala kita itu adalah internetnya tidak stabil. Bahkan sebagian masih relatif mahal. Jadi ini juga jadi tantangan umum juga buat UMKM itu tumbuh. Mungkin ada sebagian perusahaan atau UMKM tadi yang mikirnya bahwa wah sayang nih ngeluarin duit segini, mendingan buat bayar gaji karyawan atau mendingan buat ditabung gitu. Hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan dari si pemilik. Terus kurang paham tools digital. Jadi tantangan umum juga nih, kurang paham. Antara kurang paham atau nggak mau belajar, ini beda tipis sebenarnya. Kita udah berulang kali gaungkan dari mulai tahun lalu sampai tahun ini, ya kan sebelum produk Citra Diri muncul, 1-2-3 udah selalu. Jadi Bayu bocor ya, maaf ya Bu Bayu. Jadi kurang paham tools digital ini bahwa sekarang itu teknologi sudah cukup sangat berkembang gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus beradaptasi dengan itu. Karena kalau kita kurang paham terus ya kita nggak akan maju gitu. Terus kadang ada juga yang takut ribet atau tidak tahu harus mulai dari mana. Ini kadang juga jadi tantangan juga. Ribet nanti harus cek saldonya ada berapa. Mungkin kalau kita tadi dengan case orang menerima uang cash, dia bisa langsung ngitung tuh uangnya berapa. Tapi kalau dia harus pakai uang digital, mungkin dia harus buka aplikasi dulu, lihat saldonya jadi berapa gitu ya. Mungkin ada ketenangan batin juga kalau melihat uang cash itu tadi mungkin. Gitu. Ya, jadi mungkin kepercayaan tingkat keamanannya juga ya Pak. Mungkin ya bisa secara jadi psikologis dia mungkin akan lebih tenang juga gitu Pak ya gitu. Nah, terbatasnya waktu dan sumber daya ini juga jadi tantangan umum juga ketika UMKM itu masuk ke era digital. Jadi kadang tadi waktunya terbatas atau karena udah sibuk masak dan lain-lain atau keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusianya juga. Akhirnya merasa bahwa dengan kondisi yang ada cukup gitu. Jadi kurang lebih saya melihatnya tantangan UMKM di era digital itu adalah produknya pasti bagus tapi mereka belum mau masuk ke online. Jadi kita juga masih terkendala koneksi internet, kurang paham tools digital, takut ribet gitu ya, nggak mau ribet lah intinya, terus terbatas waktu dan sumber daya manusia. Kurang lebih gitu Pak Adrian, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau ya, sampai di materi slide yang ditampilkan ini, adakah pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu terkait dengan tantangan umum ini? Silakan. Atau ada yang menanggapi? Silakan. Sepertinya masih belum ada, Pak. Oke, saya lanjut ya Pak ya. Kita lanjutkan. Ya, saya Pak Andreas. Nah, Bu Joplo ini, Bu Joplo dari Hongkong Pak, masuk Pak. Mohon maaf, masih sambil menikmati tugas negara. Mohon maaf, tapi nyimak terkait ini tadi ya, pengembangan menggunakan digital. Ada beberapa di toko Indonesia itu memang tidak mau menggunakan pakai auto TP ya. Kebanyakan semua warga Hongkong juga sudah menggunakan namanya kayak kad gitu, patadong, tutut tinggal gitu ya. Namun ada beberapa ini pemiliknya memang masih orang lama. Maksudnya keturunan Cina yang masih lama itu ya jadi seperti yang disampaikan Mbak Kasana ya, kurang percaya, ribet gitu Pak Budi. Nah, ya, betul. Jadi dia masih menggunakan waktu kemarin itu saya fotokopi. Memang itu toko udah lama gitu ya. Langganan saya dari dulu. Namun saat saya membayarnya pakai mau membayar pakai itu, nggak ada, pakai uang. Ya udah bilang gitu. Jadi ini pengalaman buat ini tadi materi malam ini Pak Budi. Seperti itu yang pengalaman saya sendiri tuh. Terima kasih karena sebagian besar kalau yang toko-toko yang sudah modern itu memang pasti menggunakan tut gitu, tinggal
tut apapun kan macam-macam ya pilihannya, tinggal menggunakan Betul. yang mana. Namun ada toko yang keturunan lama, ibaratnya orang tua yang sudah membangun bisnisnya itu sudah turun temurun, ya tetap aja masih menggunakan harus cash gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi relevan ya topiknya, bahwa memang takut ribet lah, atau dia tidak mau, atau mulai dari mana nih usahanya gitu ya. Jadi memang ada sebagian orang yang masih punya kepercayaan seperti itu tadi. Gitu. Siap, terima kasih Bu Zoflo. Mungkin yang lain ada tambahan? Silakan, yang lainnya bisa menambahkan apa yang mungkin sudah disampaikan Bu Zoflo, pengalaman-pengalamannya ketika bertransaksi atau menggunakan layanan internet dan lain-lain. Ini tentunya bisa disampaikan di forum ini supaya nanti bisa menjadi informasi yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Har tadi, hal-hal apa yang sekiranya relevan dengan materi kita di malam ini. Ayo yang lainnya gimana? Bu Wahyu? Izin Nah, masih dari Hong Kong Pak Budi hadir. Ada Ibu Umi Nasrikah yang akan menyampaikan informasi atau pendapatnya. Silakan. Sebetulnya kalau kita pembayaran kayak memakai kartu kayak gitu, sebetulnya lebih simpel. Karena apa? Kita tidak mendapatkan kembalian kayak koin kecil-kecil kayak gitu. Kalau di Hong Kong, kembalian koin kecil yang dari 50 sen sampai 10-20 kayak gitu. Kalau dibelanjakan di pasar lagi udah nggak mau terima loh, Pak. Jadi mending kita menggunakan card kayak gitu, lebih simpel. Kita nggak mendapatkan koin kecil-kecil. Koin kecil-kecil itu nanti untungnya apa? Dikumpulin. Nah, kalau udah dikumpulin mau dikemanain ini kayak gitu. So kadang dipakai belanja di pasar juga orang pasar nggak mau nerima kayak gitu. Jadi so kadang anak-anak yang ada kayak majikan yang suka pelit kayak gitu kan, so kadang itu Pak, kumpulin dihitung buat beli itu, buat ngisi patadong lagi. Lah kitanya yang malu kalau terlalu banyak pakai koin merah gitu. Jadi kalau saya biasanya di toko Indo, kalau kita kan toko Indo kan yang bagian tertentu gitu kan nggak ada itu tut patadong kan Pak. Jadi ada kembalian 50 ya kayak 20 sen, 10 sen kayak gitu. Mungkin aku kumpulin. Nanti kalau udah banyak kira-kira segenggam gitu. Nanti kalau pas libur gitu kan biasanya ada pengemis juga gitu. Udah aku masukin aja semua ke situ kayak gitu. Ini bisa bermanfaat ya, Umi. Iya. Oke. Tapi menarik Pak Adrian ya, ternyata Betul, di Hong Kong pun pengalaman masih ya. di Hong Kong pun masih ada yang menggunakan cash ya, berarti ya. Iya. Berarti ini toko-toko tradisional ya Pak, Ya, menganut konsep tradisional. Oke, baik. Menarik ya pembahasan kita malam ini. Pak Budi silakan untuk dilanjutkan kembali. saya lanjut Pak ya. Nah, ini tadi sesuai topik smart connection, smart opportunity. Jadi saya melihatnya bagaimana kita bisa mengambil peluang yang ada. Apa sih gitu? Nah, kalau yang ada sekarang, kalau kita di Indo lah, atau di Jakarta, atau di Indonesia lah gitu ya. Mau nggak mau kita harus akses ke pasar online. Khususnya kalau kita punya barang-barang yang memang kita bisa jual. Sekarang ada e-commerce, Shopee, Tokopedia, kita bisa lewat Instagram juga. Atau kita juga bisa akses lewat WhatsApp bisnis gitu. Terus kolaborasi digital antar pelaku usaha. Ini juga sangat penting, jadi kita juga bisa memaksimalkan apa ya istilahnya ya, teknologi yang ada untuk bisa mendukung usaha kita. Terus kita juga harus memperbaiki layanan pelanggan kita supaya cepat dan responsif dengan chat atau media sosial. Dan yang terakhir adalah penggunaan aplikasi berbasis internet. Jadi smart connection itu adalah smart opportunity. Jadi ada kesempatan yang bisa kita gunakan dengan tadi kita masuk ke pasar online, kita kolaborasi digital, layanan pelanggan pun juga harus cepat, dan penggunaan aplikasi yang berbasis internet tadi. Gitu. Termasuk acara kita malam ini juga ya Pak Budi ya. Betul Pak. Karena kalau kita mau mau memperbesar mungkin skopnya atau areanya, ya mungkin mau nggak mau ya kita harus merambah dan mengambil kesempatan-kesempatan yang ada di pasar online tadi gitu.
Saya nggak tahu kalau di Hong Kong mungkin bisa sharing kira-kira kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu mungkin lebih banyak menggunakan gitu ya. Kalau di sini kita kan paket gitu ya. Kalau itu udah orang seneng banget tuh kalau udah dengar ada paket gitu ya, datang habis belanja. Apalagi kalau di TikTok tuh keranjang kuning gitu ya. Iya. Itu paling banyak diminati ya Pak, keranjang kuning TikTok gitu. gitu ya. Lebih mudah juga ya. Kalau di Sama Hong juga Kong ya. kira-kira bisa sharing apakah sama ya? Iya, biarpun belanja dengan ini belanjaan kayak ikan, kayak sayur-sayur atau juga melalui Pak, melalui online juga. Oh, oke. Itu juragannya Mbak Aini Upi itu Pak, beli bawang berambang aja coba pakai online itu. Juragan saya juga Pak, kayak daging, ikan apa semua juga. Tapi kalau harga online-nya lebih mahal atau lebih Bu? Kompetitif harganya, pricing-nya? Biasanya lebih murah. Oh, lebih murah. Tambah ongkir. Biasanya lebih murah. Oke. Mbak Aini sharing tuh, Mbak Aini yang sharing tuh sama majikannya tuh. Katanya daripada gotong-gotong berat gitu, kalau ada online kenapa harus nyari yang susah gitu bilangnya. Oh, okay. Itu bisa waktunya bisa same day atau berapa jam atau berapa hari gitu biasanya? Biasanya cepat? 1 hari. 1 hari, oke. Iya, malam bikin order gitu, kadang besok pagi diantar. Kalau pagi order, kadang sorean diantar kayak gitu. Oke, siap. Menarik. Iya, jadi tadi Bu Aini Upi tadi sudah memberikan pernyataan pengalamannya menggunakan perangkat online di sana ya, fasilitas online, dan ternyata bisa membantu sekali. Jadi ini sangat relevan ya Pak, bahwa dengan kebutuhan-kebutuhan ini bisa terkoneksi dengan baik ya, sehingga apa yang dibutuhkan ini dengan cepat bisa terakses ya. Oke, baik. Ada lagi Pak Budi yang mau disampaikan lagi Pak? Baik, saya lanjut ya Pak ya. Silakan. Nah, jadi ini ada beberapa langkah untuk menuju dunia online lah untuk UMKM. Jadi mau nggak mau kita harus gunakan internet yang stabil dan cepat. Karena tadi misalnya kita ada sebagai perusahaan UMKM-nya, terus ada orang yang order. Kalau ternyata kita fasilitas internetnya tidak stabil dan cepat, otomatis itu akan mengganggu secara bisnis. Jadi internet yang stabil dan cepat itu sangat diperlukan. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Jadi tadi ekosistemnya harus dibangun. Bangun sosial medianya, e-commerce-nya. Jadi kita harus mengenalkan produk kita didukung oleh sosial media tadi. Bahkan kita bisa pakai nih yang udah ada kalau di Indo misalnya kayak Tokopedia, Shopee, bahkan TikTok itu lagi sangat booming di Indonesia. Gunakan aplikasi bisnis, pos, keuangan, atau CRM. Jadi di sini ada beberapa contoh. Maaf mungkin bukan maksud untuk promosi, tapi ini sebagai contoh aja kayak Moka, Kasir Pintar, dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan bagi owner dari UMKM itu untuk dalam istilahnya mengadministrasikan transaksinya. Jadi dia bisa tahu nih, berapa penjualan dia hari ini, produk apa saja yang laku, berapa uang yang dia terima. Terus bahkan kalau beli yang paket lengkap itu kadang sampai ke inventory-nya juga bisa dapat. Jadi artinya apa? Secara bisnis ini sangat diperlukan sekali. Jadi udah nggak proses manual lagi ngecek stok kita kurang nih. Baru tahunya ketika stoknya habis. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung ini harusnya prosesnya udah end to end. Jadi ketika ada pembayaran sampai nanti rekapannya, bahkan mungkin kayak jurnalnya ada di situ sekalian gitu. Jadi itu ada beberapa aplikasi, Moka, Kasir Pintar, Maju, Pawon, dan gitu. Itu yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan UMKM itu supaya lebih tumbuh berkembang. Yang keempat adalah kolaborasi dan promosi online. Jadi ini kita bisa menggunakan influencer. Jadi kadang kalau kita punya usaha tempat makan lah gitu, kuliner, kita kadang menggunakan influencer gitu.
Tapi kadang gini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita hanya viral sesaat lah gitu ya, tapi habis itu hilang. Nah, artinya kalau secara bisnis itu kita tidak mendapatkan customer yang organik. Jadi ini orang yang cuma sekedar nyoba, terus dia ngerasa bahwa ternyata nggak enak, akhirnya dia nggak balik lagi gitu. Artinya secara bisnis memang sangat diperlukan untuk kolaborasi dengan influencer itu. Tapi tadi dengan didukung hal-hal yang tadi di atas, secara kualitas, produknya kita sudah harus terjaga dengan baik, servisnya kita juga baik, dan lain-lain. Jangan sampai ketika influencernya udah booming, orang datang banyak, tapi ternyata kita nggak bisa mendeliver servis kita dengan baik. Makanannya karena orang udah banyak yang mesen, akhirnya udahlah seadanya, rasanya udah berantakan, akhirnya orang jadi pergi gitu. Tapi diperlukan, sangat diperlukan gitu. Jadi kolaborasi dan promosi online ini menjadi senjata lah saat ini. Jadi paling gampang misalnya kalau kita lihat di Blok M gitu, Blok M Hub gitu sekarang gitu ya, itu kan rame gitu ya gitu. Karena banyak influencer yang masuk ke sana gitu. Produknya juga banyak, variatif gitu ya. Tapi nanti akan seleksi alam ketika rasanya mungkin kurang menarik atau biasa aja. Jadi kurang lebih untuk UMKM menuju dunia online itu ada 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Iya. Betul, jadi ini langkah basicnya ya Pak Budi ya. Betul Pak. Langkah basic yang umum harus dilakukan ketika Bapak Ibu sudah merambah ke dunia online, yaitu yang pertama internet, yang kedua adalah sosial media atau kehadiran digital di sini, gunakan aplikasi bisnis dan juga kolaborasi dan promosi online. Jadi saling berkaitan ya. Jadi kalau seandainya punya sosial media, punya e-commerce, tapi nggak punya internet gimana? Makanya nomor satu itu internet dulu. Punya sosial media, e-commerce gimana juga. Nah ini dia kan. Jadi didukung juga dengan perangkat aplikasi bisnis ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi rekomendasi ya supaya ini bisa lancar. Gunakan beberapa merek tadi ya, brands ya, diantaranya sudah disebutkan oleh Pak Budi tadi, ada Kasir Pintar, Moka, Mayo, ini yang bisa lebih meningkatkan ya kapasitas untuk bagaimana supaya online-nya bisa berhasil, dan juga yang nggak kalah penting adalah kolaborasi ya Pak, melalui promosi online juga ya. Jadi ini menjadi 4 langkah utama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika sudah mulai menginjak ke dunia online. Wah, luar biasa. Oke, Pak Budi, kita lanjutkan lagi Pak. Ini masih setengahnya ya Pak. Siap. Nah, ini key success atau kunci sukses dari koneksi cerdas yang andal tadi Pak. Jadi yang udah disampaikan sebelumnya, internet cepat, otomatis itu akan menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Jadi dengan internet cepat, kualitasnya bagus, ini mendukung kerja jadi lebih cepat kan Pak gitu, dan biayanya jadi lebih hemat. Stabilitas jaringan. Jadi ini kalau dia stabil, pelanggan pun juga happy. Jangan sampai orang mau order ternyata kok nggak bisa gitu ya, ternyata jaringannya nggak stabil gitu. Nah, pengalaman pelanggannya menjadi tidak baik di situ gitu. Nah, yang terakhir adalah koneksi aman dan data bisnis terlindungi. Jadi memang ya kalau kita UMKM mungkin belum terlalu berisiko lah untuk data pelanggan, kita bukan kayak bank atau perusahaan-perusahaan besar lah. Tapi bagaimanapun data customer kita kan tetap harus kita jaga lah di situ ya. Yeah. Jadi mau nggak mau koneksi aman dan data bisnis itu harus kita lindungi, walaupun itu masih kecil skopnya gitu. Oke. Kurang lebih gitu Pak Adrian. Baik. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, Pak Budi, kita mau tanya dulu, adakah yang di sini Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis terkendala dengan hal-hal 3 hal ini? Ada nggak? Pasti ada Pak. Apa alasannya buka sana? Internetnya buka sana, bisnisnya apa buka sana? Lemot, ya. Ada nggak pengalaman itu? Ada, karena kalau di Hong Kong ya Pak itu, kalau di Hong Kong itu tergantung areanya Pak, make internet kartu SIM card-nya itu, nggak semua wilayah satu Hong Kong itu sama SIM card satu itu tidak. Jadi wilayah
Hong Kong, wilayah Kowloon kalau di sini gitu ya Pak. Intinya atas bawah itu sudah beda setiap areanya itu. Kalau di sini itu kendalanya. Jadi Ya, providernya beda-beda ya Bu Hasana ya. Yes. betul. Jadi ini masih menggunakan provider ya Pak, seperti Pak Budi ya, belum menggunakan Ya. fasilitas seperti WiFi gitu ya Bu Hasana. Kalau wifi Justru kalau setiap pakai wifi itu di sini lemot Pak Adrian. Oh, Kalau iya, pakai wifi itu lemot. ya malah internet, justru ya internet digabung wifi itu malah susah Kak. Kalau internet doang, kalau wifi doang gitu, harus salah satunya. Karena Begitu. saya sudah mencoba, iya. Wow, baik, sangat unik ya Pak, Hong Kong itu ya Pak. Oke, baiklah, ini pengalamannya Bu Hasana. Ada pengalaman yang lain atas 3 hal ini? Ayo Bu Umi, apakah sama? Iya, soalnya sama. Kalau dulu aku di Soto Rison, terus di Stanley kayak gitu ya. Biasanya ngeluh. Itu kan saya nggak pernah pakai wifi kayak gitu. Terus majikanku tuh nanya kayak gini, kamu bisa dipakai nggak HP-nya? Bisa lah, aku pakai data mah. Aku nggak pakai wifi lo. Saya bilang kan begitu. Bener. Ya loh, wifi ku lemot 2 hari ini, susah banget loh kayak gitu. Ya beli wifi lagi lah, disambung lagi wifi-nya biar tambah wifi-nya. Itu iya, di ruang tamu ada 1 wifi, di kamar ada 1 wifi. Kalau perlu dapur tuh kasih 1, aku bilang itu. Kalau kamu pas di dapur tuh nyambung. Kata bapakku, kamu ini ya gitu, mentang-mentang nggak pernah pakai wifi kayak gitu. Bener, beda tempat beda Pak sinyalnya. Oke, ini pengalaman. Tapi ini pengalaman yang di Hong Kong ya, bukan di Indonesia ya. Iya. Oke, baiklah. Banyak kendala ternyata. Kalau Pak di Budi ya. Indonesia biasanya kalau lagi musim hujan, badai kayak gitu, sedikit lemot. Iya, Putri saya juga pakai wifi kayak gitu. Oke, kita mau usik Amai. Di daerah mana Oke, Bu Umi? Ada di kota Blitar. mana? Blitar. Terus di Blitarnya Ponggok, dekat dengan makamnya Bung Karno gitu. Oh, oke, baiklah. Saya pikir Blitarnya beli puncak gunung, Bu. Oke, baiklah. Jadi masih perwilayahan kota ya, wilayah Blitar kota. Itu pun juga masih ada kendala, Pak Budi ya. Jadi nanti kita akan sedikit bahas tentang hal ini. Oke, baiklah. Silakan dilanjut Pak Budi. Tadi Oke, sudah saya ada lanjut, Pak, ya. masukan. Nah, ini sebenarnya saya mau sharing, Pak. Jadi ini buat Bapak Ibu sekalian nih, saya sama istri lah gitu, terutama istri saya. Jadi kita itu punya usaha bakery, Pak, UMKM kecil. Oh ya. Jadi kita tuh ya mulai aja dulu gitu ya. Jadi nggak usah mikir mau gimana gitu ya. Jadi memang kita mulai aja dulu. Jadi awalnya itu memang istri saya tuh suka bikin kue gitu-gitu Pak. Jadi open PO-nya ke teman-teman kantor sama tetangga komplek di rumah gitu. Jadi awalnya di situ dulu gitu. Kita bangun relasinya dari situ. Orang ngerasa enak, cocok dengan rasanya, dengan jenis yang kita bikin gitu. Nah, akhirnya istri saya tuh resign dari kerjaannya Pak. Oh ya. Ya. Karena apa? Dia mau fokus Pak untuk memulai bisnis ini sendiri. Dan karena apa? Kalau untuk bisnis ini kita harus siapin sertifikasi halal dan yang lain. Jadi banyak hal-hal administrasi yang memang harus kita siapkan untuk itu gitu. Jadi, nah akhirnya karena tadi udah mulai berkembang dan lain-lain, akhirnya kita buka kios yang pertama Pak. Jadi tadi yang saya bilang di awal, ini adalah kombinasi antara offline dengan online tadi. Jadi momentumnya itu kebetulan gini, jadi ada satu pasar di daerah Bintaro ini yang tadinya tuh biasa aja, tapi akhirnya jadi viral. Nah, kita masuk pas pada saat momentumnya dia akan viral gitu Pak. Jadi kebetulan kita dapat tempat yang cukup strategis, akhirnya tadi tempat kita itu sangat boleh dibilang sangat oke lah gitu ya. Akhirnya orang-orang pun bisa melihat itu secara langsung gitu. Nah,
Kemudian kita buka kios kedua, ketiga, dan keempat ya Pak. Jadi yang keempat ini baru kami buka itu tanggal 5 November kemarin. Baru ya Pak? Baru Pak, gitu. Jadi balik lagi, ketika kami menentukan itu, apa ya, kami melihat bahwa ini adalah satu momentum. Karena usaha ini kan, atau kita mau berwirausaha ini kan momentumnya yang kita pentingkan gitu ya Pak ya. Jadi kita buka GoFood juga, terus sosial media, TikTok, itu sebagai sarana promosinya kita jalanin semua. Karena apa? Tanpa hal-hal yang seperti ini, kita ngandalin offline aja, pasti nggak akan jalan. Tapi menariknya adalah, offline itu sangat diperlukan. Karena apa? Kalau rasa itu kan orang pengen melihat secara fisik, secara langsung kan Pak, kayak roti. Visual ya Pak? Betul, kalau baik gambar atau foto itu kan kesannya enak gitu, tapi orang kan nggak bisa ngerasain. Tapi ketika ada di pasar atau di kios itu, mereka bisa beli dan langsung kadang testimoninya dia sampaikan gitu. Jadi impact-nya cukup baik, dan ini apa ya, harapannya bisa tumbuh berkembang terus. Nah, next-nya mungkin akan ada yang kelima, 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini tadi perannya memang tadi internet itu sangat dibutuhkan. Tapi kami pun didukung tadi oleh aplikasi-aplikasi yang support tadi. Karena dengan adanya contoh saya pakai Moka Pak gitu ya. Dengan Moka ini bisa mengintegrasikan antara kios 1, 2, 3 dan 4 Pak. Jadi sistem, secara ya. Betul. Jadi secara transaksi keuangannya udah jadi satu. Jadi lebih enak kita ngerekapnya juga gitu. Dan memudahkan juga dari sisi administrasi. Jadi kita bisa mengoptimalkan kondisi-kondisi itu tadi untuk membantu kita. Jadi yang tadinya pekerjaannya sifatnya manual, ini udah bisa jadi by system atau digital. Kurang lebih gitu Pak. Jadi memang ini masih usaha kecil, belum seperti yang besar, tapi paling enggak kita melihatnya bahwa apa ya, karena memang passion istri saya juga untuk bakery gitu ya. Jadi memang dia hobi gitu. Jadi kalau udah hobi ini udah susah. Jadi hobi yang jadi pekerjaan dan jadi penghasilan. Jadi ini lebih ngerjainnya memang lebih enjoy dia, lebih menikmati pada akhirnya. Gitu Pak Adrian, Bapak Ibu sekalian. Iya, baik Pak Budi. Masih adakah materi lanjutan Pak? Nah, cuma ini ada catatan dikit nih Pak. Kalau ketika kita sudah punya usaha itu dramanya banyak Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau punya usaha juga pasti juga ngalamin kadang kasbon lah atau hutang dengan teman sekerja gitu, minjem duit gitu Pak. Terus kadang libur, terus nggak masuk kerja, jadi ngambil liburnya 2 hari jadi ya Pak, dengan alasan sakit. Terus kadang resign dadakan. Nah ini PR buat kita yang memang tidak bisa dihindari lah kalau untuk kita masih bisnis UMKM gini. Bahkan kalau kita kerja kantoran pun hal-hal gini juga nggak bisa dihindari gitu. Tapi menarik dengan drama-drama inilah gitu. Gitu Pak Dian. Siap. Saya lanjut Pak Dian atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, jadi ini adalah case study ya. Ini proses pembelajaran yang mungkin dicontohkan dari Pak Budi sendiri yang mengawali usahanya step by step. Ini menginjak kepada tantangan baru ya. Pada akhirnya juga menggunakan layanan internet ini sebagai pendukung utama juga. Betul. Ya Pak. Betul sebagai Pak. Promosi media sosial media yang tentunya bisa menumbuhkan ya usahanya, tidak hanya dari sebuah toko aja, tapi bisa berkembang kepada sosial media yang bisa berbasis internet seperti itu ya. Jadi termasuk juga tadi ada perangkat-perangkat yang digunakan yang untuk mengintegrasikan perangkat sistem yang bisa untuk melakukan proses monitoring, tetap menggunakan perangkat internet sebagai pendukung utamanya. Ini yang disampaikan ya dari Pak Budi tadi ya, termasuk tantangan-tantangan tadi ya.
ketika bangun usaha drama-drama tak bisa dihindari. Ini pengalamannya Pak Budi ya, tapi ini so far so good ya, artinya ini memang kondisi real apa adanya yang selalu ada di mana-mana gitu ya. Jadi menarik ya. Iya Pak Andrean, ada catatan lagi Pak Andrean. Apalagi catatannya Pak Bu? Oh ada Bu. Ya Bu. Menambahin dari catatan Pak Budi. Hiroshima hancur karena bom, usaha hancur karena banyaknya bom. Bon. Karena kasbon ya Bu ya. Iya, banyak kasbon akhirnya hancur usahanya ya Pak. Itu banyak dialami oleh teman-teman rekan-rekan kami Pak usaha. Kan kami ada pembelajaran dari Ciputra. Pulang Indonesia, buka usaha, banyak tetangga-tetangga ngasbon. Akhirnya balik lagi ke Hong Kong lagi Pak. Ini drama kami Pak. Ini benar, ini real dari kami Pak ini Pak. Iya, karena dipikirnya masih banyak duit Bu Juplo ya, iya, dipikirnya masih banyak juga duit ini, Pak. sehingga ini banyak permintaan bond sehingga menghancurkan bisnis ya. Akhirnya opsi kedua balik lagi ke Hong Kong. Iya, balik lagi. Terus gimana usahanya masih ditunggu suami ya wes ora apa-apa, sik tambah lagi kok. Baru beberapa bulan datang ke Hong Kong lagi. Saat saya cuti kan mengunjungi ke tempat beliau. Lah datang ke Hong Kong langsung mengunjungi kami. Loh aku ya kaget lah, kok istri ini menang, saya bilang gitu. Iya, karena banyakan kasbon ya wes ora apa-apa lah. Begitu lebih nanti ke depannya hati-hati gitu aja dari pengalaman kami Pak. Terima kasih, lanjut nyimak Pak. Ya mungkin gini Pak Budi ya, kalau di Indonesia kan dikasbonin terus ya, tapi kalau ke Hong Kong kan bisa kasbon dia. Kasbon ke bos. Kebalik jadi Pak ya. Oke, baiklah, ini menarik ya pengalaman terkait membangun usaha. Oke, baiklah Pak Budi, kita berlanjut ya Pak. Monggo. Baik, oke. Nah, ini mungkin masuk ke company profile perusahaan saya Bapak Ibu sekalian. Siap. Jadi kami itu namanya PT Mora Telematika Indonesia, jadi penyedia jasa internet service provider. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lebih banyak menggunakan provider telkom, misalnya kalau kayak Telkomsel, Indosat, kalau ini menggunakan fiber optik gitu. Jadi memang jaringannya adalah jaringan kabel. Kalau di Indonesia, setahu saya bahwa kalau internet kabel itu jauh lebih stabil dibandingin provider. Tapi tadi kebalikan dengan yang ada di Hong Kong sepertinya gitu ya. Nah, tapi ini menarik lah gitu. Tapi bagaimanapun kami ini boleh dibilang adalah perusahaan backbone nomor 2 terbesar setelah Telkom. Jadi kami ada internet service, ada data center, terus ada submarine juga, jadi kabel bawah laut. Jadi kami menghubungkan mulai dari Aceh sampai nanti ke Papua. Wah, keren. Betul. Pakai jaringan bawah kabel Pak, kabel bawah laut Pak. Kabel bawah laut Pak, betul. Wah. Keren nih, keren. Nah, ini jadi perusahaan kami Moratelindo itu ada beberapa anak perusahaan di situ. Ada Moratelindo yang ada di Singapura sendiri, ada Oxygen ID. Nah, Palaparing Barat, Palaparing Timur ini Pak, yang dia lewat jalur bawah laut, sama Oxygen Infrastruktur Indonesia. Jadi ini secara organisasi anak perusahaan yang dibawahi Moratelindo Pak. Nah, kalau untuk jangkauan internet, kami saat ini ada di Sumatera. Jadi Medan, Deli Toa, Kisaran, Pekanbaru. Ini mungkin boleh dibilang memang belum semua, tapi nanti kita akan growing up ke sana. Terus di Banten juga kami sudah ada di Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, sama Sinarmasland. Terus ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Terus kami ada di Jawa Tengah juga, di Semarang, Probolinggo, Demak, Purwokerto. Jawa Barat kami juga sudah ada dan ini terus bertambah jumlah kota-kotanya. Kalimantan kami juga ada di Pontianak, dan di Bali kita udah ada di Denpasar. Tadi ada yang di Bali, kita juga udah ada jaringan internetnya kita di sana. Nah, izin lanjut. Jadi kami itu memang akan sangat mendukung untuk mitra konektivitas bagi pelaku bisnis. Jadi ada 2 solusi yang bisa kami berikan adalah internet rumah dan internet bisnis. Jadi untuk usaha kecil rumah yang baru mulai digital,
Dan yang internet bisnis ini adalah yang koneksinya stabil dan butuh IP statis. Jadi IP-nya itu statis. Nah, keunggulannya apa sih kita Oxygen ID ini? Jaringan fiber optiknya itu stabil dan cepat. Jadi ini salah satu keunggulan kita. Customer support-nya itu cepat tanggap. Jadi kalau tadi 24/7, customer service kami juga 24/7, Pak. Bahkan untuk perbaikan, kita garansi SLA-nya itu H+1 itu harusnya sudah selesai. Gitu. Nah, ini ada beberapa penawaran yang kami sampaikan juga. Jadi sekiranya nanti Bapak Ibu berkenan bisa menghubungi saya atau nanti ada nomor yang bisa digunakan. Jadi kalau untuk internet rumah, untuk bulan Desember nanti kita akan ada paket 100 Mbps, harganya 242.000. Jadi Bapak Ibu boleh bandingkan dengan provider manapun, ini harga sudah sangat-sangat hemat lah kita bilang, dengan speed 100 Mbps tadi. Jadi kalau koneksinya itu udah wus gitu lah boleh dibilang. Sambil merem ya Pak, ngebut ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk bisnisnya juga kami ada dengan harga yang sama, tapi secara koneksinya kita dapat free-nya lebih banyak. Jadi tadi UMKM-nya, Bapak Ibu butuh domain ID. Domain ID itu misalnya Bapak Ibu mau bikin website. Jadi alamat usahanya .id-nya. Jadi nanti itu sudah menjadi bagian dari paket harga yang 500.000 ini. Ya, jadi web dan mail hostingnya pun juga disiapkan, akses point Asus, jadi kami siapkan AP, jadi akses point itu untuk tadi, misalnya jarak jangkauan internetnya itu terbatas, dengan adanya akses point ini, jangkauannya jadi lebih luas Pak. Jadi misalnya tadi dari Bu Mana yang di Hong Kong misalnya, oh di ruang dapur perlu, di ruang tamu perlu, ini perlu gitu ya. Nah, kalau dengan akses point ini, asalkan daerahnya itu bisa terbuka, jangkauannya cukup luas, Pak. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Dan yang penting lagi, kalau bisnis UMKM, kita ada IP kamera, CCTV. Jadi ini sangat penting sekali buat usaha, bagaimanapun kita dalam monitoring sebagai owner. Saya pun juga akhirnya masang CCTV, Pak, di kios. Karena paling nggak saya tahu aktivitas yang jaga itu seperti apa, cara melayani dia seperti apa gitu. Jadi karena kan dengan semakin banyaknya toko atau kios, kan nggak mungkin tiap hari kita samperin satu persatu kan Pak. Jadi dengan adanya CCTV ini akan sangat memudahkan kita dalam memonitoring tadi. Gitu. Nah, tadi saatnya UMKM naik kelas dengan smart connection tadi. Jadi harapannya transformasi digital ini jadi masa depan bisnis. Oxygen siap menjadi mitra koneksi Anda. Bersama kita dorong UMKM Indonesia makin kuat di dunia digital. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa menghubungi ke nomor sini. Nanti kalau perlu nanti bisa ke nomor handphone saya juga nggak apa-apa. Nanti bisa di-share sama Pak Andrian. Nanti silakan. Boleh, saya sangat welcome gitu. Kalau ada yang mau ditanya-tanya juga boleh. Karena bagaimanapun kalau saya sih cukup tertarik lah dengan dunia UMKM ini Pak. Karena memang bisnisnya jadi apa ya, hidupnya jadi lebih hidup gitu Pak. Iya betul sekali Pak Budi. Karena ada ini Pak, ada statement yang menarik kalau saya melihat kalau kita mau percaya Tuhan ada apa tidak itu berwirausahalah gitu. Karena kalau kita gajian itu kan udah pasti Pak, kalau ini kan wah rezeki kita hari ini berapa. Harus mikir ya Pak, ngatur strategi ya. Betul gitu Pak. Apa yang sekiranya bisa membantu bisnis kita berkembang, ini yang kita akan geluti nanti ketika kita berbisnis ya. Betul, karena kita harus improve terus ya Pak, gitu. Oke, Pak Adrian terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin silakan kalau mau ada yang ditanya atau sharing. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Budiar tadi atas materi yang begitu inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Dari paparan Bapak, kita bisa belajar bahwa menjadi smart entrepreneur bukan hanya soal membangun bisnis, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan koneksi digital secara cerdas. Untuk menjaga kolaborasi, menjaga efisiensi, dan daya saing di era yang serba terkoneksi ini. Terima kasih atas insight dan penjelasan yang sangat informatif.
yang membuat kita semakin memahami pentingnya membangun jaringan dan sistem komunikasi yang kuat agar bisnis terus tumbuh dan relevan di masa depan. Semoga inspirasi malam ini menjadi energi baru bagi kita semua untuk menjadi entrepreneur yang semakin cerdas, terkoneksi, dan berdaya. Baik, kita segera masuk ke sesi Q&A. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, kita akan ambil 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan merchandise ya dari oxygen.id, dan saya punya 3 topi. 3 topi dari oxygen.id yang tentunya bisa Bapak Ibu dapatkan dengan nanti kita akan kirimkan ke alamat tujuan masing-masing. Asal bertanya. Boleh dong? Ini kita mau lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Kayaknya masih belum ada ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang chatnya Pak Desa buka. Kenapa chatnya? Tidak bisa. Terkunci, masih terkunci Pak. Oh, begitu Kak? Oke. Jadi nggak perlu pakai kunci, karena kunci itu juru kunci yang megang. Juru kuncinya lagi bobo. Pak Andrian. Oke, baiklah. Jadi kita langsung buka aja, ketok-ketok pintu. Silakan untuk bertanya langsung. Silakan. Jadi siapa? Wah, ini mau tanya. Tadi cuman komentar nggak pada punya kunci serep mau buka pintu. Iya, lagi di bawah juru kunci ya, masih bobo, ketiduran. Jadi belum bisa dibuka kuncinya. Silakan untuk bisa bertanya langsung saja. Siapa ini? Andrian. Dengan Bapak atau dengan Ibu siapa? Mohon maaf, ini tidak bisa terlihat. Bu Aini. Bu Aini Upi, langsung bertanya. Monggo Bu Aini, silakan. Buka usaha itu katanya gampang, tapi mempertahankannya itu Pak, gimana caranya agar long life gitu. Makasih. Oke. Pak Budi, pertanyaannya ya. Bisa dibantu dijawab. Ini berdasarkan pengalaman Pak Budi saja ya. Oke, silakan Pak Budi. Jadi tadi Bu, memang bisnis ini kan harus berkesinambungan ya. Artinya gimana bisnis ini bisa long life gitu ya. Satu yang harus kita perhatikan adalah kualitasnya. Jadi kadang ada beberapa UMKM khususnya yang ketika dia sudah tumbuh agak besar, dia sudah mulai mengurangi atau tidak terlalu peduli dengan kualitas. Sehingga dia tidak bisa berkembang, bahkan akhirnya orang jadi kecewa. Yang kedua, selain kualitas adalah pelayanan. Jadi pelayanan ini adalah kita harus bisa menjaga gimana servis kita kepada pelanggan itu baik. Menurut saya 2 hal itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, udah selesai bisnis kita. Jadi tidak harus hal-hal yang mahal sih Bu untuk mempertahankan itu. Karena tadi kalau misalnya kita tidak sanggup menerima order yang dalam jumlah besar, ya kita harus berani menolak. Daripada kadang kita mau ini, terus akhirnya semua diterima, akhirnya keteteran, akhirnya kualitasnya nggak bagus, pelanggan kecewa, udah selesai. Itu sih buah ini. Jadi menurut saya 2 hal aja Bu yang perlu kita jaga adalah kualitas dari produk kita sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana kita mendeliver service atau pelayanan kita kepada pelanggan. Jadi harus dengan senyum, jangan jutek gitu ya. Jadi layani dengan hati, itu menjadi hal yang sangat penting sih. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Budiar tadi. Lanjut, ini Ibu Umi Nastika sepertinya yang akan bertanya. Silakan Bu Umi, dipersilakan. Biasanya seumpama ada pelanggan gitu ya Pak, pesen barang, terus totalnya sekian kayak gitu. Terus andainya hari
kita udah janji hari ini, dikarenakan hari ini mungkin ada pihak keluarga atau pihak yang bantu itu sakit, mungkin jadinya besok kayak gitu. Terus pelanggan itu marah gitu, terus kita bilang ya sabarlah Bu, kita kan keluarga lagi sakit kayak gitu. Seandainya besok kita kirim yang udah jadi aja, sebagian belakangan gimana kayak itu. Dia bilang pokoknya aku maunya harus itu kayak gitu. Terus bagaimana cara menghadapinya kayak gitu Pak. So kadang kita udah capek, keluarga sakit, kadang tuh terus customer tuh mintanya harus segera jam segini ya jam segini, soalnya aku kalau nggak jam segini nggak di rumah kayak gitu biasanya. Terima kasih Pak. Ya Pak Budi, ini pertanyaannya mungkin pertanyaan yang sifatnya umum ya Pak, yang kaitannya dengan usaha tertentu gitu ya, yang kaitannya dengan pelayanan juga ya. Meskipun ini konteksnya agak sedikit melebar ya Pak dari tema kita, tapi nggak apa-apa, mungkin pengalaman Pak Budi bisa membantu Pak. Betul. Jadi gini, ini sama kejadiannya ketika kami dapat pesanan untuk ada salah satu teman merayakan untuk 100 hari orang tuanya Pak. Jadi mesan itu cukup banyak, 1000 loyang marmer cake, 100 loyang marmer cake, maaf, 100 loyang. Apa yang terjadi Pak? Lampu mati Pak. Jadi pas kemarin hujan badai di Bintaro itu kabel-kabel itu pada pohon tumbang, impact-nya ke kabel putus, lampu mati Pak. Aduh. Tadi pertanyaannya kurang lebih sama. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kepikiran, ya mungkin kita harus cari atau mungkin beli dari orang lain lagi. Bahkan kalau perlu lebih mahal pun ya harus kita beli. Karena apa? Ini masalah bisnis ini adalah trust. Karena dia sudah order ke kita dan bukannya kita, lu ngertiin gua dong, kan gua lagi musibah nih, gitu ya. Maaf, motong sebentar Bapak. Karena mereka udah tahu dengan kue bikinan saya bilang bagaimana kalau saya belikan di luar aja gitu sebagian Bu. Enggak, pokoknya aku mau kue dari kamu, aku tahu kue kamu tuh enak kayak gitu, makanya aku nggak mau beli yang lain kayak gitu. Betul Bu, cuma masih balik lagi sih, ini kan negosiasi kita dengan customer lah gitu ya. Kadang dia tuh bisa bedain, ini pasti dibeli dari toko lain, pasti gitu. Karena ini sebelum kita ngasih yang lain, kita jujur dulu gitu loh Pak. Kan jujur kan perlu kayak gitu. Iya Bu, sampai kemarin itu kita sampai udah sounding ke temannya istri bahwa maaf ya, ini lagi lampu mati nih, gini. Kalau misalnya sampai jam segini nggak nyala lampunya, maaf ya, mungkin kita akan order dari tempat lain supaya kita nggak mau nyusahin dia juga lah, mendingan kita yang susah bantuin dia gitu ya. Tapi balik lagi tadi sih, kalau rasa memang nggak pernah bohong lah gitu ya, karena dia mesen ke kita pasti ada sesuatu yang nilai plus gitu ya. Iya, soalnya kan kita tahu kalau bikin sesuatu tuh supaya pelanggan suka, itu kan kita memilih bahan bakunya itu yang semuanya bagus kayak gitu. Ya, tapi mungkin solusi kedepannya gini sih Bu, dengan kayak kejadian yang kemarin, akhirnya kami berencana beli genset Pak. Jadi kalaupun ada kejadian-kejadian force major tadi, misalnya lampu mati, bisnis kita tetap jalan. Bahkan tadi mungkin kalau usaha itu ada yang sakit atau apa, mungkin jangan tergantung dengan satu orang. Mungkin kita harus menciptakan beberapa orang lain gitu. Karena kalau kita tergantung dengan 1-2 orang, biasanya Bu, maaf ya, jadinya agak songong nih, anak-anak itu jadinya ngerasa dibutuhin, kadang dia belagu gitu. Kita biasanya begini Pak, kita kan masih dulu itu masih permulaan, yaitu usaha kecil-kecilan kayak gitu. Bikin kue itu pas kalau ada acara pesanan atau lebaran gitu aja kayak gitu. Jadi kan pas waktu itu putriku sakit, orang tuaku sakit, kan minimal yang bantu putriku sama mamaku gitu kan, dulu bikin nastar lah, bikin kue kacang kayak gitu kan, mereka semua yang bantuin, aku nggak pernah ngambil orang luar kayak gitu. Jadi ya mungkin pas dua-duanya sakit, aku sendiri jadi keteteran kayak gitu, jadi kue yang seharusnya sudah jadi semua itu jadi masih kurang 5 toples atau 6 toples kayak gitu. Saya bilang beliin dari teman, enggak katanya. Ya terus gimana kayak gitu,
Terus dia bilang, ya udahlah nggak apalah itu aja diantar gitu. Nanti yang itu belakangan deh, nanti aku diskusi sama temanku gitu. Ya, berarti kan ada solusinya kan ya, berdasarkan proses komunikasi dan keterbukaan ya, apa yang terjadi gitu ya. Seperti force majeure tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, sesuatu hal yang tidak pernah kita duga ya. Oke, baiklah, mungkin itu juga pertanyaan untuk Pak Andrian, Pak Budi, ya, mungkin pengalaman juga ya. Mungkin pengalaman juga Pak Budi ya. Pak Budi, kami kan juga punya rekan yang mempunyai usaha. Sahara itu loh Pak Andrian, Sahara Malang yang biasa di Morning Boss kuliner itu. Kan beliau juga jualan kue. Nah, ada orderan seperti Pak Budi sampaikan tadi, 100 loyang atau berapa. Dia itu membuatnya keliru tanggal, Pak. Nah, bagaimana solusinya dan apakah Pak Budi pernah mengalami seperti itu ya? Dia itu ada pesannya tanggal 10, ternyata dia dibuatnya tanggal 9 dalam pikirannya dia tanggal 10. Seperti itu. Akhirnya kan dia kirim telepon ke aku, suruh Bu ini bantu ini jualkan atau ya udah situ donasi aja untuk orang-orang sekitar situ dibagikan aja. Akhirnya saya menyampaikan seperti itu, Pak. Mungkin ada solusi selain dijual ya, selain yang ada dijual dulu baru lebihnya didonasikan seperti itu, Pak. Disedekahkan Pak Budi. Mungkin ada solusi buat Pak Budi, pengalaman juga ini. Makasih Pak Budi. Jadi ada dua sebenarnya kejadiannya Bu, kondisi seperti itu. Jadi pertama, kebetulan kami itu dapat orderan snack box. Jadi istri saya salah catat tanggal. Jadi harusnya misalnya tanggal 10, ini ternyata tanggal 5 gitu ya. Nah udah tuh diingetin malamnya, Bu besok jangan lupa ya gitu. Dia lihat chat-chat sebelumnya, waduh kelewat gitu. Jadi mau nggak mau malam itu udah kita nyari. Tapi kita kasih tahu bahwa Bu mohon maaf bisa diganti nggak dengan yang ini gitu. Memang balik lagi sih, ini masalah komunikasi tadi yang memang harus kita sampaikan. Karena mendingan kita sampaikan itu dengan jujur daripada nanti mereka kok beda ya dengan yang kemarin-kemarin. Nah itu jadi trust-nya hilang gitu. Nah yang kedua pernah juga bikin donat waktu itu, donat kampung gitu ya. Kebanyakan karena mikirnya wah ini ada event ini gitu. Ya memang mau nggak mau akhirnya apa? Kita tawarin di komplek. Jadi istri saya ada di WA grupnya lingkungan gitu ya, lingkungan klaster. Udah taruh di grup. Bapak Ibu kalau perlu buat sarapan gini gitu ya. Habis Bu. Tetap ada alternatifnya juga ya Pak Budi ya. Ya balik lagi gunanya teknologi itu kadang juga gitu Pak. Dengan adanya WA group itu akhirnya tadi ya memang ya namanya kita manusia ya paling dengan chat WA segitu banyaknya kadang sempat ada miss pastilah gitu ya. Tapi mau nggak mau tadi ketika sudah berusaha menjual dan lain-lain ternyata masih ada sisa ya tadi akhirnya didonasikan. Jadi kita kirim ke panti asuhan yang dekat sekitar rumah sini gitu. Kurang lebih gitu, tapi paling enggak ya namanya bisnis kan kita jangan sampai rugi banget lah gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap berpikir bahwa gimana nih bisa terjual, kurang lebih gitu. Yes. Bu Joblo, sudah terjawab Bu? Sepertinya sudah ya. Baiklah. Sudah ada 3 pertanyaan, mungkin satu bonus pertanyaan lagi. Silahkan untuk bisa siapapun yang ingin bertanya. Mana Pak Budi? Ya Bu. Iya, berdasarkan pengalaman saya Pak ya. Gimana cara mengatasinya? Biasanya itu pernah saya jualan, itu kayak ada mistik ya Pak ya, mistik ya. Karena apa? Sewaktu saya jualan itu orang-orang enggak melihat jualan saya gitu loh Pak. Katanya enggak jualan beberapa hari sampai pelanggan ini bingung nyari, padahal sih kita enggak pernah libur. Gimana cara mengatasinya Pak gitu. Heran juga. Kita salah mengundang narasumber. Lah ya kan gitu pengalaman saya Pak Andrian. Saya pernah pengalaman begitu. Sangat unik ya Pak Budi ya. Ini Pak Budi harus bisa menjawab nih Pak. Satu hal yang gak kasat mata. Betul. Iya. Kalau cerita seperti itu pasti banyak Bu. Bahkan kalau maaf ya. Iya. Ada tetangga-tetangga di pasar itu, kios-kios itu pada bercerita lah soal itu.
Oh Tapi ya. betul Pak, jadi kalau di pasar itu agak unik lah gitu ya. Karena ternyata klinikan itu tuh masih terjadi di zaman digital ini nih. Jadi kadang kita bicara digital teknologi, ternyata klinik itu masih ada gitu. Iya. Ya, balik Betul, lagi Pak. sih. Kalau saya selalu menanamkan diri adalah kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya. Dan kita percaya bahwa rezeki itu Tuhan yang ngatur. Buat saya Apapun kita keyakinannya ya Pak. betul, kita kembalikan ke situ aja Bu Darti. Karena apa? Yang jahat itu pasti akan selesai kok Bu. Ini masalah waktu aja Bu. Karena kalau kita mikirin terus kita main juga kayak gitu, ya apa bedanya kita sama mereka kan Bu gitu. Ya enggak ada kepikiran sampai, tapi heran gitu loh Pak. Kenapa ya? Kita enggak pernah libur, enggak pernah sampai langganan Betul, Bu. beberapa hari lewat sini loh Bu loh. Saya enggak pernah libur Saya gitu. punya teman saya di Jogja, dia jualan Bu di depan kampusnya UGM itu. Dia sampai ditelepon, "Mas, kamu buka nggak sih?" gitu. "Buka kok." "Loh, kok tadi aku lewat tutup?" Betul sekali gitu Pak. Gitu Bu. Jadi saya mengalami kalau cerita-cerita kayak gitu ya saya cukup tahu lah gitu ya. Tapi kita mau mempercayainya juga apa ya? Ya mau seperti apa gitu. Saya kembali lagi aja ke kita masing-masing ya, kita harus berdoa lah. Niatnya kita apa sih berusaha ini kan gitu. Kita nggak nyakitin orang. Kalau orang iri itu udah pastilah Bu, pasti banyak. Dan kita kalau ngurusin yang gitu-gitu jadi kemerungsung aja hidupnya gitu. Iya, tapi kadang lucu Pak ya. Heran gitu loh. Kok bisa gitu. Wah, itu banyak Bu, aneh-aneh lah pokoknya Bu. Oke, berarti bisa terjawab ya Bu. Semoga Iya. terus semangat ya mengatasi segala permasalahan yang tak kasat mata tadi ya. Iya betul. Baiklah, semuanya tadi berhubungan erat dengan konektivitas ya Pak. 3 hal pertanyaan sebelumnya, ini konektivitas, bagaimana penggunaan internet ini bisa memacu komunikasi, bisa memberikan apa tadi ya, yang kaitannya dengan komunikasi yang salah lah, yang apa dan sebagainya, yang semuanya terhubung dengan internet ya pastinya ya, ketika kita berkomunikasi dengan klien kita ataupun mitra kerja kita ya, termasuk pelanggan juga. Tapi kalau yang terakhir pertanyaan Bu Darti, konektivitasnya bukan dengan perangkat ya, konektivitasnya dengan yang di atas. Dengan yang di atas betul. Harus dikencengin Pak konektivitas ke atas ya. Konektivitasnya dengan yang di atas. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat insightful dari para peserta dan tentu juga atas jawaban yang penuh makna, aplikatif dari Pak Budi Hartadi dari oxygen.id pastinya. Melalui sesi Q&A ini kita semakin memahami bahwa koneksi yang kuat bukan hanya tentang jaringan internet saja, tetapi juga tentang membangun hubungan, komunikasi, dan kolaborasi yang cerdas yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan bisnis di era digital. Sebagai penutup sesi malam ini, kami persilakan kepada Bapak Budi Hartadi ya untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai rangkuman sekaligus pesan akhir yang bisa dibawa pulang dari sisi inspiratif ini. Silakan Bapak Ibu, silakan Pak Ignatius ya, atau Pak Budi sampaikan melalui forum Zoom ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Adrian, Bapak Ibu sekalian. Cuma titip aja bahwa sebagai kita ini kan pejuang-pejuang UMKM juga gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus terus fight, berjuang terus dengan cara-cara yang benar tadi dan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena bagaimanapun teknologi ini harus menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendukung bisnis kita. Jadi jangan sampai kita merasa ribet atau nggak mau belajar dengan teknologi yang berkembang. Karena kalau kita tidak mau belajar dan kita tidak mau ribet dengan kondisi itu, maka bisnis kita akan stuck di situ-situ aja. Buat dari saya itu aja. Sukses buat kita semua. Salam sehat selalu. Baik Pak Budi, terima kasih atas sesi penutupnya yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, dan seperti yang disampaikan tadi ya, tadi ada 4 pertanyaan dan semuanya nanti kita kirimkan merchandise ya, foto topi dari Oxygen ID
Ya nantinya Bapak Ibu nanti bisa menghubungi bisnis support kami atau nanti akan dihubungi dengan bisnis kami untuk pengirimannya ya. Ada 4 tadi ya. Siapa tadi? Jadi ada Bu Juplo, kemudian ada siapa tadi? Bu Kasana, ya kemudian juga ada Bu Dati dan Ibu Umi tadi ya. Ada 4 tadi yang sudah bisa menjawab. Karena keterbatasan waktu kita cukupi untuk acara malam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir di Entrepreneurs Meet Up malam ini bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Kita telah mendapat, iya Bu Dati, kenapa? Bu Dati, ada yang mau disampaikan? Bocor ya? Oke, baiklah. Jadi kami ulang kembali Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah hadir di Entrepreneurs Meet Up malam ini bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Kita telah mendapatkan banyak insight berharga dari Bapak Budi Hartadi dari Oxygen.id tentang bagaimana menjadi smart entrepreneur di era koneksi yang pintar. Kita belajar bahwa koneksi bukan sekedar urusan teknologi saja, tetapi juga tentang membangun hubungan, komunikasi, dan kolaborasi yang cerdas tentunya, agar bisnis kita tetap produktif, adaptif, dan mampu berkembang di tengah perubahan yang begitu cepat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di Entrepreneurs Club berikutnya dengan topik inspirasi baru. Salam entrepreneurs, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Pak Budi, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak Juan, terima kasih Ibu semua, terima kasih. Istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.